keberadaan pemain naturalisasi ini sendiri, menurut Om gimana? Untuk berkompetisi tim seperti yang mereka kejuaraan dunia atau olimpiade itu memerlukan kualitas pemain yang betul-betul super. Lokal pemain kita belum bisa menjalani hal-hal itu. Itu memerlukan pemain yang betul-betul bagus kualitasnya. Tidak bisa hanya tergantung dari pemain lokal saja. Bukan meremehkan mereka, tapi level mereka belum sampai seketika itu. Saudi yang berapa kali sudah masuk kejuaraan dunia. Australia sudah 6 kali kejuaraan dunia. Jepang sudah menjadi langganan kejuaraan dunia. Itu akan susah bagi kita melawan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners dan Sobat WK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Kali ini saya bersama Om Bob Hippie. Beliau merupakan ex pemain timnas di era 60-an ya Om. Yes. Kemudian pengurus PSSI, pengusaha juga. Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal tema yang lagi hangat, soal naturalisasi. Nah, kemarin ya, baru aja kemarin tuh Om, nggak lama, mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Pak Peter F. Gonta, bikin postingan tuh Om. Bikin postingan yang isinya mempertanyakan, kok banyak sekali pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia ketika pra Piala Dunia 2026. Pemain lokal cuma sedikit, kira-kira seperti itu. Dan mempertanyakan ini gimana sebetulnya. Nah, Om memandang keberadaan pemain naturalisasi ini di timnas Indonesia seperti apa? Begini kok, jadi kita sebelum menuju ke situ pada tim nasional sekarang ini, kita mesti balik lagi ke tahun 36-38, di mana kita pernah juga main di tim nasional, main di kejuaraan dunia di Perancis. Oke. Juga pada tahun 1956 juga tim nasional kita juga main di Olimpiade di Melbourne. Juga ada satu tim nasional di bawah sama-sama Iswadi, Roni Pati hampir masuk ke kejuaraannya tapi kalah penalti dengan Korea Utara. Jadi kita mempunyai satu tim nasional yang betul-betul bisa dibanggakan pada waktu itu. Nah, pada waktu saya mulai main, kebetulan saya main dengan seseorang yang bekas pemain dari tim nasional Indonesia pada tahun 1936, namanya Om Cak Patiwael. Okay. Saya banyak belajar dari dia. Dia terangkan mengenai bagaimana menjadi pemain yang bagus dan sebagainya. Dia masuk dalam satu kejuaraan nasional, internasional di Perancis pada waktu itu. Sehingga saya mendapat banyak masukan dari dia bagaimana menjadi pemain yang bagus. Tapi saya tanya juga kepada mereka, bagaimana pada waktu itu kompetisi berlaku di Indonesia bisa melahirkan pemain-pemain yang begitu bagus dan begitu dominan dalam kualitas mereka. Dia bilang sistem pada waktu itu adalah mempergunakan sistem wilayah seperti perserikatan begitu di bawah komando atau sistem yang diberikan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Di dalam sistem itu ada sistem bond di mana tiap-tiap kota seperti Makassar, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya mempunyai kesebelasan masing-masing dan mempunyai bond masing-masing. Jadi yang di bond seperti Persija itu bukan kesebelasan, tapi bond dari seluruh kesebelasan yang ada di bawah Persija. Yeah. Itu pun di Makassar, di Medan, Bandung. Sehingga bisa melahirkan pemain-pemain bagus karena di dalam kesebelasan masing-masing ada pembinaan usia mudanya. Yeah. Itu yang melahirkan mereka menjadi pemain-pemain yang bagus. Sekarang ini sudah tidak begitu sama lagi karena pada waktu pindah dari perserikatan kepada sistem yang diterapkan oleh FIFA, yaitu berupa klub, maka itu timbul persoalan yang ada di Indonesia, sehingga tim nasional kita mengalami kesulitan dalam melahirkan pemain-pemain yang bagus. Sistem kompetisi yang ada sekarang itu berupa klub yang dimustikan oleh FIFA itu adalah klub profesional, betul-betul profesional dalam mengolah keuangannya, mengolah pelatihnya, mengolah manajemen pertanian dan sebagainya. Itu tidak ada sekarang di dalam sistem perserikatan atau sistem kompetisi di Indonesia. Tim-tim yang sekarang berlaga di Liga 1 Liga 2 tidak betul-betul profesional yang seperti dimustikan oleh FIFA. Itu yang membuat kualitas daripada sepak bola Indo tidak begitu bagus sekarang ini. Okay. Nah, itu yang membuat
Kenapa tidak mencari sistem sesuatu yang barangkali bisa tiru dari Amerika Serikat? Amerika Serikat itu luas sekali daerahnya. Dia tidak menciptakan satu kesebelasan di seluruh kota, tapi hanya beberapa kota saja yang mereka ciptakan, dan membeli pemain-pemain dari luar seperti Beckenbauer, Pele dan sebagainya untuk main di kesebelasan mereka di sana. Barangkali kita bisa tiru dengan sistem begitu. Indonesia terlalu luas untuk membuat satu divisi 20 kesebelasan, itu terlalu besar untuk dibiayai oleh masing-masing kesebelasan. Dan dengan catatan bahwa dengan tidak begitu banyak tim-tim profesional di Indonesia, barangkali kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Jepang. Betul-betul mereka hanya 6-7 tim profesional yang betul-betul profesional dalam kompetisi, dalam kompetisi mereka yang mereka lakukan dengan membeli pemain-pemain dari luar, bukan membuat naturalisasi. Tidak membuat naturalisasi seperti dibikin di Indonesia. Mereka membeli pemain karena kemampuan daripada profesional klub-klub di sana memang sangat tinggi sekali. Mereka bisa beli, Amerika bisa beli. Kita tidak bisa beli seperti apa yang mereka lakukan. Sebenarnya naturalisasi sudah lama berkembang di Indonesia, tapi mereka membeli pemain-pemain yang tidak kualitas karena kemampuan klub yang tidak begitu kuat untuk membiayai mereka. Nah, itu yang mesti dibenahi sekarang ini. Benahilah klub-klub, barangkali tidak usah begitu banyak, tapi betul-betul profesional menurut ketentuan yang dilakukan oleh FIFA, statuta FIFA gitu. Oke. Nah, keberadaan pemain naturalisasi ini sendiri, menurut Om gimana? Oke atau payah nih mengurangin kesempatan pemain lokal untuk berkompetisi? Untuk berkompetisi tim seperti yang mereka kejuaraan dunia atau olimpiade itu memerlukan kualitas pemain yang betul-betul super. Lokal pemain kita belum bisa menjalani hal-hal itu. Saya tidak mau, ini hanya ilustrasi saja. Saya tidak mau tim kita seperti tim perempuan kita tahun yang lalu kalah 27-0 lawan tim dari Australia. Saya tidak mau itu terjadi, dan itu akan menjatuhkan moral para sepak bola di Indonesia. Maka itu apa yang dilakukan oleh Pak Erik adalah hanya menjembatani untuk sementara. Seperti saya umpamakannya, seorang suami istri yang tidak punya anak, diambil anak untuk bisa melahirkan anak sendiri dari perkawinan mereka. Saya kira itu diambil contoh sebagai apa yang dilakukan oleh Pak Erik sekarang ini. Hanya untuk sementara saja, untuk melahirkan, untuk membuat motivasi pemain kita untuk bisa bermain seperti mereka itu. Berarti keberadaan mereka Om anggap perlu ya, karena melihat kapasitas lawan kita di Piala Dunia, Australia, Arab Saudi, Arabia, Jepang nanti. Ya. Itu memerlukan pemain yang betul-betul bagus kualitasnya. Tidak bisa hanya tergantung dari pemain lokal saja. Bukan meremehkan mereka, tapi level mereka belum sampai ke tingkat itu tuh. Saudi berapa kali sudah masuk kejuaraan dunia. Australia sudah 6 kali kejuaraan dunia. Jepang sudah menjadi langganan kejuaraan dunia. Itu akan susah bagi kita melawan mereka. Di Qatar, Arab Saudi ngalahin juaranya Om, Argentina 2-1. Ya, itu dia. Nah, sekarang Australia pun kalah sama Bahrain sekarang 1-0 kan. Nah, itu harus dilihat kepada kacamata itu. Bukan kacamata kita mesti bandingkan antara lokal sama pemain-pemain dari luar yang kita datangkan untuk sementara ini untuk membela tim nasional Indonesia. Tapi dengan klaim, berarti pengurus nggak cinta dong sama pemain lokal, atau nggak cinta dong Indonesia? Bukan nggak cinta, tapi yang harus diperbaiki adalah kompetisi di nasional kita mesti diperbaiki dengan bahwa mereka itu betul-betul klub yang profesional, manajemennya profesional, exco-nya juga profesional, dan juga keuangannya juga profesional, tidak tergantung seperti APBD dulu sebelumnya waktu divisi 1 dimulai. Tidak boleh dengan bantuan dari APBD masing-masing daerah. Nah, dalam postingannya Pak Peter juga Om, disebutkan pemain naturalisasi ini masih pegang 2 paspor, sedangkan di kita kan tidak bisa ya Om? Tidak bisa. Menurut Om gimana? Saya kira mereka itu naturalisasi karena ada darah Indonesia di dalam tubuh mereka, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada izin dari FIFA untuk bisa menjalankan asal punya darah Indonesia. Tapi ini tentu hanya untuk sementara dilakukan sambil menjembatani bahwa kita akan melahirkan pemain-pemain lokal yang setara dengan mereka gitu. Caranya itu Om, bagaimana kita melahirkan pemain lokal? Ya artinya harus keluar negeri dong. Nah, untuk menuju ke sana gimana Om? Untuk menuju ke sana ya harus dengan pemain usia muda. Saya pernah ke Madrid, saya pernah ke Jepang, dan juga mendapat informasi mereka bahwa produksi lokal itu bukan saya di kompetisi yang divisi 1, tapi juga harus ada kompetisi antara pemain-pemain muda yang ada di negara masing-masing gitu. Oke. Berarti
kompetisi seiring ya, artinya Ya, berjalan seiring, ya. harus pemain muda seiring sejalan dengan kompetisinya ada di level profesional. Harus sejalan. Nah, problem lainnya Om, di pemain muda kompetisi, banyak orang menilai sepak bola kita nih penuh mafia. Sebetulnya nggak di Indonesia saja. Ya. Bagaimana kita? Nah, itu halangan pertama. Pada waktu saya menjabat sebagai pengurus PSSI bersama-sama Pak Arifin Panigoro, itu Pak Arifin itu sampai mengeluarkan uang hampir 1 triliun, 800 miliar untuk membuat profesional sepak bola di Indonesia. Tapi mendapat tantangan dengan adanya mafia-mafia ini. Sehingga apa yang terjadi? Waktu itu ada 2 kompetisi nasional. Iya. Agak susah buat saya untuk memilih pemain kalau ada 2 tim nasional, 2 kompetisi yang berlainan sifatnya gitu. Itu susah buat saya untuk memilih. Pada waktu itu saya sebagai kepala direktur tim nasional dan direktur teknik PSSI. Akan susah buat saya memilih mereka dari mana. Dan mereka tidak akan kasih main sama saya atau kasih pinjam hanya untuk beberapa hari latihan. Iya. Om, balik ke pemain. Di era saya ingat Evan Dimas Om, ada pemain Korsel yang kita kalahin 3-2 di GBK, Huang Hichan. Itu sekarang udah memain di Liga Inggris. Sedangkan di timnas kita Evan Dimasnya juga ya kita tahu cuma main di dalam negeri. Yang salah di mananya Om? Pemain kita atau federasinya yang gagal menjembatani pemain untuk keluar? Saya lihat dua-duanya, kompetisinya juga tidak bermutu. Barangkali juga harus melihat pada kepala para pelatih. Baru sekarang saya melihat bahwa ada pelatih-pelatih Indonesia yang mempunyai sertifikat A+. Dulu tidak pernah ada. Pada waktu saya ke Madrid atau ke Jepang, itu pelatih-pelatih yang under 15, under 14, itu A+ semua. Sehingga apa yang mereka produksi itu betul-betul pemain yang berkualitas menuju kepada umur 17 tahun, 23 tahun, dan seterusnya gitu. Itu yang mesti diperhatikan. Juga kualitas wasit juga mesti diperhatikan, kualitas lapangan juga mesti diperhatikan. Dan juga yang paling perhatikan, yang harus diperhatikan juga adalah adanya bantuan dari televisi-televisi berupa hak siar. Itu kadang-kadang kita udah bikin kontrak umpama 1 tahun 20 miliar, itu tidak terjadi. Karena apa? Televisi juga nggak peka terhadap apa yang terjadi. Mereka bilang yang nonton sedikit, jadi saya kurangilah hak siar ini untuk PSSI gitu. Nah, hak siar ini mestinya dibagi kepada semua klub yang ada yang berkompetisi, tidak diambil oleh PSSI. Berarti PR-nya federasi ya harus membenahin selain federasi harus profesional, EXO-nya juga. Ini EXO-nya juga harus dirubah karena apa? Banyak anggota EXO dan juga anggota daripada klub-klub yang ada. Itu tidak boleh. Itu konflik of interest. Contohnya nih saya sebut namanya Exco PSSI ada namanya Pak Eko. Dia punya di Farmel Persikota ya. Ya nggak boleh. Exco tuh Om. Ya, Exco nggak boleh. Nanti ada konflik of interest. Nanti bagaimanapun dia mau klubnya dia juara dan mempengaruhi keputusan wasit dan sebagainya. Nah itu tidak boleh sama sekali. Anggota Exco harus pure profesional yang membawahi usia muda, wasit, lapangan, sistem kompetisi dan sebagainya. Nanti akan disebutkan saya sudah menyerahkan kepengurusannya ke orang lain, bukan saya di situ. Artinya saya nggak akan konflik. Tapi tetap hubungan itu tetap ada, kepentingan itu tetap ada. Harus betul-betul lepas dari klub-klub, betul-betul profesional yang duduk di Exco itu. Dan harus dipilih. Nah, Om menyatakan ini, menyorotin dari luar, apakah Om tertarik balik lagi ke PSSI atau sebagai pecinta sepak bola yang pengen ngelihat negara ini ya angkat piala lebih tinggi? Saya kira untuk balik, umur saya sudah nggak nututi lagi untuk duduk sebagai pengurus. Yang ada dalam hati saya adalah ingin melihat sepak bola Indonesia lebih maju daripada waktu saya main atau sebelumnya gitu. Ya, Om kasih saran gitu ya? Kasih saran bahwa semua kita bicara soal naturalisasi ini sebaiknya hanya sementara saja sambil menjembatani untuk melahirkan pemain-pemain lokal yang berkualitas. Gitu. Berarti di satu sisi berarti programnya Pak Erik tidak bisa untuk jangka panjang. Tidak bisa jangka panjang. Dia mesti produksi lokal dari mulai usia muda sampai ke atas. Kemudian ditransfer setidaknya ke Asia. Barangkali juga bisa dititipkan di klub-klub lain seperti di Ajax Amsterdam. Kita punya hubungan baik dengan Belanda, bisa dititipkan sana. Pemain-pemain Maroko, mereka punya kesempatan karena mereka bekas jajahan Prancis. Mereka titipkan di banyak yang dititipkan di sana. Nanti persoalannya gini lagi Om, netizen, warganet kita akan lu kan keluar negeri karena dititip.
Itu gimana Om pandangan itu? Saya kira enggak. Ya, saya kira kita mesti berpikiran positif. Karena negara lain juga melakukan gitu, bukan kita saja. Kita harus berpikiran positif. Saya baru saat ini ketemu pelatih Lilak dari Serbia. Nah, dia memproduksi pemain untuk dititipkan di luar negeri. Dia itu punya license sebagai agent pemain, juga sebagai pelatih dan juga sebagai organizer. Nah, saya pernah ketemu dia, saya tanya dia, bagaimana kerjaan kamu? Saya hanya melatih pemain, mereka bayar ke saya dan saya kirim mereka ke luar negeri. Perkembangannya tergantung si pemain. Tergantung si pemain itu yang dikirim. Mereka sekarang melatih kira-kira 6 orang dari Australia di Bekasi. Nah, itu akan dia lihat berapa orang dari 6 ini yang bisa saya titipkan di luar negeri. 6 orang pemain Indonesia? No, dari Australia. Dia bisa terima dari Indonesia juga terima, dari Australia, dari negara lain dia terima. Mereka sekarang dia bermarkas di Bekasi. Saya udah beberapa kali ketemu dia. Di Bekasi, di Jawa Bekasi. Barat ini? Itu lapangan di Bekasi siapa yang bikin tuh, yang bagus. Oke. Dia berhubungan dia didatang oleh seseorang di Indonesia untuk bikin program ini di Indonesia. Oke, iya. Nah, itu bagus karena tapi saya bilang sama dia, kamu harus di bawah payung PSSI karena menyangkut izin kerja dan sebagainya gitu. Harus berpayung ke situ. Tadinya dia, oh no, not with the federasi. Saya bilang no, harus di situ sama federasi sebagai payung untuk bisa kamu bekerja di sini untuk kepentingan Republik Indonesia. Nah, Om sendiri kalau ngelihat pemain naturalisasi itu bersama timnas kan kemarin main lawan Arab, main lawan Australia. Gimana Om melihat? Masih kurang karena penguasaan pertandingan kemarin saja itu hampir di atas 60% dikuasai oleh Australia. Kita tidak bisa ya seperti Australia itu ada satu orang menerima bola, dia punya 3-4 orang pilihan untuk di mana dia kasih itu bola. Sedangkan kalau kita begitu satu orang mau menerima, dia tidak tahu mau kasih kemana ini bola. Itu menyangkut lagi mengenai mental, mengenai outdoor, mengenai cara latihan yang belum sempurna dan sebagainya. Padahal itu sudah pemain naturalisasi ya. Itu sudah pemain naturalisasi. Barangkali juga di sana dia jarang main di negara masing-masing. Itu juga mempengaruhi dia gitu. Jarang main sehingga tidak mempunyai jam terbang yang tinggi. Tapi untuk bersaing di pra Piala Dunia ini diperlukan ya? Diperlukan, untuk sembarang perlu. Kalau enggak masa kita mesti kalah 27-0 lagi seperti yang perempuan. Saya kira itu akan membunuh persepak bola Indonesia gitu. Apa yang dilakukan Erik sudah bagus, tapi hanya untuk sementara saya harap. Buat industrinya juga nggak bagus ya Om. Bagus. Sebenarnya untuk industri sepak bola, kalau sepak bola kita bagus saja, seperti tahun-tahun 60-an, 50-an, di mana 80.000 orang yang nonton Bon yang dari Makassar, Surabaya, Medan main di stadion utama. Tidak sekarang aja orang 80.000 yang nonton. Dari dulu sudah 80.000 yang nonton. Karena kualitas pemain dulu bagus. Nah, persoalannya Om kan pernah tinggal di luar negeri meskipun bersekolah dan kerja ya. Tidak main bola gitu ya. Main bola ya di kampus. Di kampus ya main bola. Nah, persoalannya apa sih Om yang dihadapin pemain Indonesia atau orang Indonesia ketika di luar apa sih gitu? Karena kan banyak ya dari eranya sebelumnya kan dulu ada Kurniawan, ada yang ke Perancis kan ada Kurniawan atau punya Sandi. Nah, apa sih Om sebetulnya yang perlu dipersiapkan? Saya persiap sebelum mereka waktu dikirim kan mereka sudah umur 17 dan 18 tahun. Nah, mereka melalui satu tahap dari 13, 14, 5 itu mereka tidak melalui tahap itu. Sehingga waktu mereka tahap di tingkat 17 tahun, mereka tidak mempunyai mental itu, tidak mempunyai daya tahan tubuh yang diperlukan itu. Itu yang. Jadi sedini mungkin harusnya. Sedini mungkin dilakukan. Pada waktu Pak Nirwan kirim tim ke Uruguay. Nah, di situ mereka dikasih makan daging muntah-muntah. Karena tidak biasa makan daging. Yang mereka suka adalah super mie. Ya, super mie tidak bisa bikin kita kuat untuk main 2 kali 45 menit. Kadang-kadang kita mesti main lebih dari 2 kali 45 menit. Karena ada perpanjangan waktu. Bisa-bisa kita main 2 jam. Mana bisa makan super mie untuk main 2 kali 45 menit. Tidak bisa. Itu harus dipersiap. Harus ada sport science juga masuk. Bagaimana cara makannya, bagaimana mereka dibina dan sebagainya. Kalau Om sendiri kenal nggak sama Pak Peter Om? Saya sudah kenal beliau sudah hampir 20 tahun, 30 tahun. Kenal baik, dia orang baik dan sangat perhatian kepada olahraga. Dia pemain golf yang bagus. Nah, menurut Om apa sih maksudnya dia posting itu? Saya kira dia kepingin kita mempunyai tim yang bagus, tapi juga harus melihat juga kepada perkembangan sepak bola di Indonesia secara seutuhnya gitu. Memang naturalisasi tidak begitu baik.
Tapi itu hanya jembatan saja, hanya menjembatani. Seperti saya bilang tadi, seperti anak suami istri yang belum punya anak mengambil Dipancing anak ya, Om, angkat, ya? mengambil anak angkat untuk memancing untuk Uh-huh. bisa melahirkan anaknya. Nah, Erik untuk melahirkan pemain nasional harus dipancing dengan pemain-pemain naturalisasi ini. Oke. Om, terakhir Om, pesan untuk fans sepak bola, pecinta, supporter sepak bola timnas atau pecinta timnas Indonesia. Nah, sekarang kan ini kayak istilahnya lagi wangi Om ya. Timnas kita tuh banyak minyak wangi. penggemarnya banyak gitu. Banyak. Tapi kan akan ada masa ketika itu turun dan mudah-mudahan nggak terlalu lama kita turunnya. Itu mulailah cemoohan, ketidaksukaan mereka. Nah, pesan Om kepada para supporter. Jangan terlalu puas. Artinya apa yang dilakukan sekarang oleh PSSI hanya sementara waktu. Jadi kalau kalah, jangan mereka dimaki-maki atau apapun. Mereka semangat untuk supaya pemain-pemain lokal juga akan semangat untuk melakukan latihan atau menjadi seperti mereka itu. Jangan cepat puas. Karena pernah kejadian Om, pemain lokal salah kontrol passing itu langsung dibully tuh Om. Ya itu nggak boleh begitu karena latar belakang mereka sepak bola mereka juga tidak begitu sempurna. Jadi itu yang mesti dilihat dari para penonton ini. Dulu waktu kita main 80.000 yang nonton tidak ada yang maki-maki seperti begini. Kasih contoh Om kan pernah main di GBK dulu ya Senayan ya, Stadion Senayan ya. Stadion Senayan. Tuh penonton kan sampai setel bantu. Nah itu gimana Om ininya? Waduh, itu kebanggaan itu luar biasa. Karena seperti saya main untuk Persija, itu tidak mau kalah satu sama lain. Mau lawan Medan tidak mau kalah ya. Nah, tapi tidak ada permainan kasar seperti yang dilakukan kadang-kadang sekarang, tidak ada sama sekali. Begitu main kasar kita pegang tangan lagi, pelukan lagi, jalan lagi. Supporternya Om? Supporternya ya mereka memihak pada yang bagus mainnya, bukan kepada yang jelek mainnya. Meskipun supporter lawan gitu? Iya, walaupun. Jadi mereka tuh fair di dalam lapangan itu, tidak ada yang teriak-teriak seperti sekarang. Oh, berarti sebuah kemunduran dong supporter sekarang? Bukan kemunduran lagi. Itu mania-mania itu. Dulu kita nggak punya mania-mania begini untuk mendatangkan pemain datang ke stadion utama. Itu tetap aja 80.000 yang nonton di sana. Di Medan juga 60.000, di Surabaya juga 60.000. Itu tidak ada mania-mania seperti sekarang. Karena mereka mau lihat, oh ada si Ramang main di sana, ada Sucipto main di sana, saya mau nonton. Ada Iswadi main di sana, saya mau nonton. Itu yang menarik ke saya, Kang. Bukan karena ada mania-mania teriak-teriak segala macam, itu tidak ada. Nah, mereka juga harus sadar, ini yang penggemar seperti begini, bahwa tidak selalu bagus tim nasionalnya juga. Mereka harus juga melihat pada kenyataan bahwa kompetisi juga kita tidak berjalan secara normal gitu. Ya, okay. Nah, Om kan sampai 2024 ini masih ngikutin nih sepak bola Indonesia. Om minta tolong disebutin di 60-an yang paling bagus siapa? Bo Pipi? Jangan saya di situ ada Cipto, ada Omo, ada Wowo, ada siapa lagi ya, ada pemain, ada Him Chiang, ada Leong Hom, ada Molwi Selen, ada Ramli Ramlan dari Medan, ada Puasan Leong dari Surabaya, ada Roni Pati dari sana, ada Rama, ada Idris Mapakaya dari sana juga, ada Rashid Dahlan dari sana juga. Itu banyak dari sana. Dahlan ada dari sana juga. Banyak pemain dari sana gitu. Nah, di era Robi Darwis terus Bambang Nurdiansyah masih ngikutin? Masih ngikutin Bambang terus. Pamungkas Ya, gitu. betul. Oke. Nah, kalau disebut satu pemain yang menurut Om pemain Indonesia paling oke. Bambang Pamungkas bagus. Paling bagus? Ya, artinya dalam level kita ya, dia paling bagus. Bambang Pamungkas? Ya. Ketimbang ini Bang Roni? Artinya dalam level yang sama, yang sesama Bambang Pamungkas, saya bukan sama Roni. Oh, oke. Kalau sepanjang masa menurut Om Saya pemain? kira nggak sama Roni lain, sama Iswadi lain mainnya. Berarti setiap era punya masa orangnya ya? Setiap era punya orang-orang masing-masing gitu. Kemampuannya masing-masing gitu. Baik, Om. Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Juga sistem juga sudah banyak berubah dengan sistem sepak bola. Dulu waktu saya main hanya satu sistem, WM formasi. Itu main di tempat masing-masing, tidak ada kiri kanan lagi, nggak ada sama sekali. Berarti nggak boleh gerak? Tidak boleh, hanya kiri kanan, bek kiri, bek kanan, kiri luar, kanan luar, hanya itu saja. Siap. Belum ada seperti sekarang. Tapi yang membuat kita lebih serius dulu pelatihnya dari Yugoslavia itu galaknya luar biasa. Itu sepatu saya kalau nggak disemer dia lihat
No, tidak boleh latihan, tidak boleh main besok. Hukum, aduh keras. Keras. Iya. Keras. Iya. Keras. Om sempat ngerasain ya Sama merasain, sempat merasain. Tapi tidak sakit hati karena dia bilang ini senjata kamu untuk perang, kamu nggak pelihara sepatu aja, kamu nggak semer. Iya. Ya dia betul. Mau bilang gimana? Mesti disiplin ya Om. Harus disiplin. Sepak bola itu disiplin permainan. Pelatih bilang begini, you harus mengikuti. Nah dulu itu belum begitu, kita kan belum begitu mahir mengenai sistemnya. Apa yang Tony lakukan, dibiasakan dalam program setiap dia dibiasakan. Sehingga pada waktu setiap main, itu saya tahu persis, kalau si A bawa bola ke kanan, saya tahu persis kemana bola dia akan kasih. Saya tahu persis. Saya tahu persis bahwa kalau dia bawa ke kanan ini bola, itu bola akan ke sana. Sebab pemain lawan akan ke sana semua. Itu akan kosong di sini. Jadi kita mesti menciptakan lapangan yang kosong untuk kita masuk ke sana. Bukan saya masuk, tapi orang lain yang masuk. Siap. Itu yang mesti dipelajari. Oke. Dengan adanya permainan sekarang itu sudah setiap orang bisa kemana aja. Itu lebih gampang sekarang dilakukan. Oke. Pamungkas Om. Yes. Menurut Om akan sampai mana langkah timnas Indonesia? Lawan kita masih ada Bahrain, Cina, Jepang. Ya saya cuma harapkan saja main di dalam negeri jangan sampai kalah. Oh, oke. Either draw or menang. Yeah. Seperti Pak Jokowi bilang kita mesti mengumpulkan 15 poin untuk bisa masuk ke sana. Saya harapkan mereka bisa masuk ke kualifikasi playoff. Saya barangkali ke situ bisa masuk dan barangkali bisa lolos di 4 besar, 3 besar untuk bisa masuk ke sana untuk menggunakan 8 tim Indonesia dari tim Asia yang bisa masuk ke kejuaraan dunia. Itu akan jadi hari bersejarah sekali tuh. Itu akan bersejarah, akan booming orang-orang nonton sepak bola di Indonesia. Dan menolong industrinya ya pada akhirnya Om. Dan industri at the same time, dan sponsor juga akan datang melihat tim Indonesia. Penjualan shirt juga akan dilakukan oleh pengusaha pakaian itu, dan juga sepatu dan sebagainya. Itu akan timbul. Sebab jangan lupa Indonesia adalah negara sepak bola, Jepang bukan negara sepak bola, Amerika bukan sepak. Toh bisa mereka lakukan itu. Kita bisa lebih potong jalan, bisa lebih bagus. Pernah saya jumpa seorang pelatih dari Jepang. Saya tanya, Jepang berapa tahun lu bisa seperti? Dia bilang, it's almost 45,000. 45 years untuk bisa seperti begini. Nah, kita bisa potong jalan dengan adanya kemauan untuk anak-anak kita bermain sepak bola gitu. Mereka hanya main baseball, main basketball, tidak pernah dalam untuk bisa main bola. Tidak pernah ada. Siap, Om Bob. Terima kasih banyak waktunya Om. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa menjelaskan kepada semua orang bahwa untuk membina tim nasional tidak gampang. Memerlukan waktu, memerlukan duit yang banyak sekali, dan tentu memerlukan kualitas pemain, pelatih, federasi, dan juga klub-klub yang profesional pekerjaannya. Oke Om, sehat-sehat terus ya Om. Alhamdulillah. Salam buat Pak Peter. Sama-sama, saya akan sampaikan. Terima kasih. Ya, demikian Tribuners dan Sobat WK, obrolan kami bersama Om Bob Hippie di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saksikan terus tayangan Tribun Network pada channel YouTube ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.